Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa setiap hari Senin pagi kita ke topik obrolan sehat dan berisi. Topik kita pagi ini fenomena sosialnya berjudul hepatitis ataupun badai COVID berlalu. Hepatitis misterius muncul. Kita bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah, haleluya, bahwa Indonesia bisa melalui badai ini. Baik, siapa lagi narasumber kita? Yaitu Profesor Dr. James Tangkurung. Beliau ini sportmed, MPD dari Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kita sapa dulu Profesor. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi sahabat Perwarna. Sahabat ya semua sekalian RPK semuanya, ya. Sehat selalu. Program ini terselenggara bersama RPK 96.3 FM dengan Radio Pelita Kasih. Baik, semua sahabat RPK dimanapun berada yang hari ini kebetulan adalah hari raya Waisak ya. Kita juga mengucapkan selamat hari raya Waisak kepada umat Buddha ya. Yang 2022 ini mereka jatuh pada 2566 BE. Ya, sambil kita katakanlah di rumah mungkin pada libur ya, kita dengar dulu obrolan kita dengan Pak Profesor. Baik, saudara sekalian di mana berada, silakan aktif bersama kami berpartisipasi ya di 021 8043 kali atau 0815 1800444. Baik, kita mulai saja. Ya, saya bersama Sarah Naomi di sini sudah standby. Ya, Prof, kita berterima kasih bahwa akhirnya terlewati juga ya badai ini dengan baik gitu ya. Kita diuji dengan banyaknya gitu saudara-saudara kita yang mudik ke kampung halaman puluhan juta ya. Kita sampai hari ini detik ini belum ada ya, seperti katakanlah yang kata orang dulu kan awalnya merebak gitu ya. Nah, ini silakan Prof ditanggapi. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Selamat Hari Raya Waisak hari ini ya. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Paskah. Paskah juga ya. Jadi memang berketemu kita ya. Jadi kita memang ini merayakan lah kebinekaan ini ya. Betul. Jadi memang 3 bulan lalu saya ingat Januari saya mengatakan bahwa ya Mei ini hilanglah 3 bulan lagi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ya kelihatannya begitu. Iya. Sehingga COVID kemarin keluar dari Kemenkes ya udah tinggal 93 di seluruh Indonesia nih. Iya. Betul. Jadi beberapa tempat malah zero ya. Iya. Jadi apa yang kita katakan kemarin bahwa itu akan menjadi endemi. Iya, endemi ya. Dan saya sempat singgung. Endemi itu mirip seperti nanti saya bilang bisa aja kita harus tetap menjaga jarak, kita harus menjaga kebersihan. Karena seperti contoh-contoh hepatitis, keluar hepatitis. Iya, betul. Saya ingat 3 bulan lalu Januari ya. Iya. Dan saya mengatakan juga demam berdarah. Iya. Nah, saya ingat sehingga orang itu harus menjaga lingkungannya. Nah, ini kembali ke perilaku sebenarnya semua. Perilaku manusia. Apakah di Amerika, di Inggris dengan merebaknya akut severe hepatitis. Iya. Ya, kalau kita tambah lagi gejala, baru sindrom. Jadi mirip-mirip seperti akut severe respiratory syndrome. Jadi kayak SARS gitu. Tapi ini dia bukan menyerang pernapasan, tapi dia menyerangnya liver, hati. Ya, jadi pertama ada dugaan bahwa secara hipotesis diperkirakan penyebabnya, etiologinya ya, itu adalah virus ya mirip SARS dan seterusnya, COVID dan seterusnya. Tapi setelah dilihat lagi, setelah dibiopsi, dilihat lagi darahnya, ini kayaknya penyebabnya lain nih. Lainnya. Terutama akhirnya dicari, dapatlah penyebabnya itu adenovirus. Adenovirus 41 lah. Kenapa disebut 41? Karena ini menyebabkan gejala-gejala penyakit yang datang dari pencernaan. Jadi kalau sebelumnya pernapasan, ya itu makanya disebut severe
respiratory, pernapasan. Ini severe hepatitis. Jadi dari pencernaan udah itu kan ada sirkulasi dengan liver itu dengan hati ya. Sehingga severe hepatitis. Akut. Nah, ini akut. Akut-akutnya ini yang membuat perhatian sehingga orang, loh, apalagi nih gitu. Iya, betul. Jadi misterius ya, Prof ya. Ya, dan itu dicari sampai sekarang, makanya disebut misterius. Iya. Karena apa sih penyebabnya? Iya. Karena dicari hepatitis itu kan penyebabnya ada A, B, C, D, E. Iya. Kalau ini kok nggak ada A, nggak Iya. ada B, ya. Terutama pada anak-anak lagi. Iya, anak-anak, iya betul. Jadi masih dalam ini diperkirakan, ini kan baru April kemarin keluar di Amerika, di Inggris, dan di kita juga ada. Kalau nggak salah, data terakhir ya dunia ya, itu sudah mendekati 500 kasus. Oh, 500 kasus ya. Ya. Anak-anak semua itu, Prof ya. Ya. Banyak kan di bawah 10 tahun. Kalau di Amerika sana itu di bawah ya 7 lah Pak. 7 tahun. Jadi anak-anak bener. Ya, tentunya kita bingung juga kan kok semacam hepatitis. Hepatitis itu artinya hepar itu hati. Hati ya. Itis itu artinya infeksi. Oh, infeksi. Radang bahasa Indonesianya. Oh, radang. Jadi kalau umpamanya pulmonitis itu radang paru-paru, pulmo. Pulmo ya, pulmo. Nah, ini hepar itu artinya hati. Kalau dia nyebrang ke sebelah itu pankreas. Oh. Pankreatitis namanya. Iya. Kelenjar ludah perut ya. Iya. Terus kalau dia membuat infeksi itu namanya gastritis. Oh. Artinya di lambung, dan kalau dia masuk ke usus ileitis. Jadi pencernaan ini kan banyak organ di situ. Ya, itu ya. Nah, kenapa dibilang kenanya di hepatitis lebih banyak? Ya karena hepatitis itu ada yang kuning itu. Iya. Empedu ya? Empedunya ya. Jadi semacam itu, sehingga kalau dia infeksi, dia meradang, nah. Iya. Meradang, tanda-tanda infeksi kan ada 5 tuh. Kalau saya belajar dulu di Jerman, Iya. 5 itu pertama tumor, ada pembengkakan, udah itu kalor, ada panas. Ini bahasa Latinnya ya, bahasa kedokteran dunia nih. Kalor, tumor, ada dolor, ada nyeri. Oh, nyeri. Ya, terus ada tumor membengkak ya, kalor, panas, dolor, nyeri, satu lagi memerah, rubor, dan terakhir gangguan fungsiolysa. Itu tanda-tanda infeksi. Infeksi apapun di organ itu 5 tanda itu harus ada. Oleh sebab itu kita melihat bahwa anak-anak ini kok terjadi pembengkakan di hati, sehingga radang itu meningkatkan enzim-enzim hati. Normalnya enzim hati kan sekitar 40, SGOT, SGPT 40-an lah, 50. Kok ini sampai yang parah ya, makanya disebut severe. Severe itu artinya parah. Parah ya. Ya. Itu sampai di atas 500. Dan itu bisa mematikan. Dan sudah banyak korban. Di Jakarta kalau nggak salah sudah 7 kalau nggak salah ya. Iya. Bukan Jakarta, di Indonesia ya. Dari sekian kasus, kalau nggak salah data terakhir 19 kasus, 18 ya. Nah, ada beberapa kasus juga di daerah, tapi setelah diselidiki out daripada dugaan. Iya. Ya, yang penting kan penyebabnya kita tahu apa, sudah mulai, tetapi pastinya penyebabnya apa kita belum tahu. Mungkin dalam mungkin bulan depan atau ya karena peneliti seluruh dunia kedokteran sedang mengadakan biopsi, melihat ini dan melakukan diagnosa melalui komputer, melalui matematik dan segala macam ya. Baik, Prof. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang sedang mendengarkan di radio RPK 96.3 FM. Baik, kita jeda sejenak ya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Silakan. Indonesia, rumah
Ya, sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke obrolan sehat dan berisi pagi ini dengan fenomena sosial. Topik kita pagi ini adalah badai COVID berlalu, hepatitis misterius muncul. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Di sebelah saya ataupun di meja kita sudah hadir Profesor Dr. James Tangkudung, Sportmed MPD. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta. Baik, tadi kita sudah sampai ya Prof ya, bagaimana pencegahannya, baik tanda-tandanya seperti apa biar katakanlah orang tua gitu yang punya anak ataupun yang punya cucu gitu seperti apa, kemudian pencegahannya bagaimana gitu. Kalau kita tidak tahu kan ini sekarang 3M atau 5M ya kalau yang COVID, mungkin orang tua pada tahu, silakan disampaikan Bro. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi pada prinsipnya memang ya ini keseimbangan. Ya, kita kan hidup penuh dengan kuman. Kuman itu artinya virus, bakteri, cacing segala macam dan penuh dengan pengotoran udara juga. Ya, jadi memang kita harus membiasakan hidup hygiene atau higienis kalau bahasa Jerman, artinya bersih. Jadi apa yang dilakukan dengan mencegah COVID itu juga harus kita lakukan seperti ini, yaitu dengan cuci tangan, memasak dengan benar gitu ya, minum yang hangat, terus tidak boleh sembarangan tanpa makan terus tidak mencuci tangan dan seterusnya. Jadi mirip sebenarnya dengan cara pencegahan seperti COVID, di mana kita karena sumbernya nih kan masuknya kalau kemarin kan banyak dari hidung, mata, dan mulut. Kalau di sini lebih banyak masuknya melalui mulut. Karena mengganggu bukan di paru-paru, bukan bagian, tapi dia langsung ke bawah ke daerah pencernaan. Nah, pencernaan di situ kan ada lambung, ada hati, ada kelenjar rongga perut, pankreas, ada usus besar, dan seterusnya. Usus ini, tentunya ini semua akan bereaksi dengan adanya gangguan daripada kuman tersebut. Dalam hal ini kita mengatakan masih misterius karena kok belum tahu. Nah, itu gejalanya seperti ini. Saya juga punya cucu 7. Pertama kita bisa lihat dari sklera matanya ya. Biasanya biasanya putih agak kuning gitu ya. Ya, kulitnya kok agak kuning gitu ya. Nah, kita sih udah kuning langsat, cuman kok lain gitu. Ya, terus bisa dilihat di kuku juga itu. Terus sakit perut. Nah, mual. Ya kan? Muntah. Ya, terus mulai demam. Nah, itu kan radang tadi. Radang di hati. Nah, terus tinjanya berwarna pucat. Terus air seninya berwarna coklat. Nah, itu bilirubin yang di situ. Jadi itu ada proses di dalam hati. Hati itu kan seperti pabrik, dia mengatur semuanya keseimbangan dengan baik. Nah, kalau ada gangguan penyebabnya tadi misterius, ya kita masih para ahli masih mencari siapa sih sebenarnya yang diduga. Tentunya virus yang sering bermain di gastroenteritis, artinya di lambung dan usus, sehingga naik kepada hati ke daerah empedu itu. Nah, itu namanya adenovirus 41. Ada 40, ada 41, tapi 41 yang diduga. Ya, memang banyak hipotesis dugaan bahwa itu karena vaksin, itu tidak benar ya. Sehingga para ahli mengatakan bahwa masih misterius gitu. Ya, tapi diduga seperti itu adenovirus karena yang bermain daerah usus itu. Nah, kenapa dia bermain di situ? Padahal usus kita ini, tubuh kita ini kan sudah punya anti sebenarnya. Artinya menjaga keseimbangan. Nah, kalau ditambah lagi beban yang masuk dari luar, terutama pada anak-anak di mana daya tahannya agak kurang. Kita ini semua pernah kena hepatitis. Pak Tony, saya, semua Indonesia ini paling kaki kuning namanya dulu ya, Bro. Penyakit tinggi ini, tapi tubuh akhirnya mencari keseimbangan dan melawan gitu ya. Ya, tentunya kita harus istirahat ya. Jadi kalau udah punya gejala gitu kita harus istirahat, banyak minum ya. Nutrisi. Jangan minum es, tadi Prof bilang itu nggak boleh. Anak-anak itu memang hobinya minum es itu ya, Prof. Iya, tidak cuci tangan sembarangan makan. Iya, betul. Iya kan, anak-anak kan gitu, nyoba sana pakai tangan, nyoba sana, nyoba sini. Terus ngerayap, apalagi anak kecil kan.
karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Nah, orang tua ini yang harus mendidik. Ya, oleh sebab itu kalau mereka sakit kan udah dilarang masuk, jangan untuk sementara. Kalau kemarin COVID kali ini, kalau ada gejala hepatitis begini, ya udah jangan masuk sekolah dulu, nanti kena teman-temannya gitu kan. Menyebar ya, menularkan ya, Bro. Iya, karena apa? Kan ke toilet itu harus bersih karena sumbernya juga dari situ, karena melalui air, melalui liur bisa. Ya, pancarannya itu. Iya. Ya, jadi kalau kemarin kan COVID kan air droplet dari udara, ini juga bisa. Jadi dari ludah, dari ini setelah ya sampai sekarang juga kita lihat orang kan hati-hati nih dengan munculnya penyakit PMK juga. Oh iya di hewan ya, betul. Sapi itu ya, mulut ya, kukunya juga sapi ya. Ya, kukunya sapi sehingga liurnya itu seperti itu. Jadi memang hidup kita ini penuh dengan kuman ya. Makanya saya dari dulu kan mengatakan bahwa kuman itu selalu ada. Iya. Tapi kuman di dalam diri kita itu bisa kita jaga. Jadi kan di dalam usus ini terutama itu banyak kuman juga. Tapi kuman-kuman itu menjaga keseimbangan. Ya, sehingga kalau datang masuk yang banyak, wah mulai tuh siapa yang dominan, siapa yang menguasai gitu. Ya kan sebenarnya tiap manusia punya kuman sendiri. Nah, itu membuat imun juga meningkat. Jadi untuk meningkatkan itu, jadi gejala pertama tadi mual, muntah, diare, mata skleranya nih yang di mata itu bukannya putih jadi agak kuning. Kuning. Itu tinja berwarna pucat. Putih gitu kan. Terus demam, ya itu tadi tanda-tanda tumor kalor, tanda-tanda infeksi tadi. Ya, jadi sekali lagi kulit kuning, sakit perut, mual, kadang-kadang kejang dia. Ya, terus gimana pencegahannya? Nah, karena ini kan kuning berarti orang menduga di hati nih. Karena hati kan mengolah bilirubin. Ya, bilirubin itu sisa dari hemoglobin. Sehingga itu nanti ya itu ada proses lah. Nanti terlalu dalam untuk anak orang kedokteran deh. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak cucu, saya punya cucu 7. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya untuk selalu mencegahnya seperti itu, mencuci tangan, minum air bersih dan matang. Kalau perlu hangat ya, tapi anak-anak kan sukanya es. Makanan bersih dan matang, minum air juga bersih dan matang. Membuang tinja ataupun popok sekali pakai di tempatnya, jangan dipakai berulang ulang. Buang di tempatnya, langsung ke sampah aja, jangan di kamar mandi dan seterusnya. Menggunakan alat makan sendiri, jangan bekas orang. Kadang-kadang kan kita makan di luar, kita nggak tahu sendoknya, mangkoknya itu, ya kan dicuci nggak tuh? Harus mulai ya. Terus tentunya supaya ya pakai masker kalau kita bilang dia droplet air liurnya kan biar gimana ya kita harus jaga juga, jaga jarak lah kalau orang sakit. Kan dulu saya bilang 3 bulan lalu orang kalau hepatitis kita kamu sebelah situ gitu, jaga jarak. Terus hindari main di kolam, kan anak-anak banyak tuh di mall apa di mana kolam bola mainan. Itu ada yang ngeludah, ada yang mohon maaf ini kencing dan sebagainya. Namanya anak-anak kan. Ya kan ada yang tidak pakai nggak pernah cuci kaki atau apa kan ada, karena dari luar lari-lari ya. Terus hindari kolam renang juga yang umum. Rentan itu. Ya, ini kan jadi kita mencegah sumber-sumber yang ada di luar. Karena jangan sampai nanti itu untuk anak-anak dosisnya terlalu tinggi gitu. Sehingga daya tahannya tidak mampu untuk melawan. Jadi seperti itu. Jadi makanya disebut dengan acute severe hepatitis. Sebenarnya kalau tambah lagi gejala ya atau tanda-tanda ya sindrom. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya tidak perlu kita takut karena kasusnya tidak seperti COVID. Baik. Rendah. Sahabat RPK dimanapun berada, silakan sekali lagi berpartisipasi di 021-8000-444 atau 0815-1800-444. Profesor James Tanggunung akan menjawab. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Silakan, Sarah.
Ya, ya sahabat RPK dimanapun berada, terima kasih sampai saat ini masih mendengarkan program kita di sini. Program RPK pada hari ini adalah obrolan sehat dan berisi fenomena sosial. Topiknya adalah badai COVID berlalu, hepatitis misterius muncul. Program ini atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Saya Todi Arpando bersama saya Sarah Nomi. Prof, ini kayaknya sudah ada pemirsa kita, pendengar kita yang mempertanyakan ya sesuatu. Ya, dari Bapak Budianta 0895 sekian 68 ya. Siang Prof yang terhormat. Minggu depan sudah masuk sekolah 100%. Apa usulan Bapak untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah? Misalnya kantin, kolam renang dan sebagainya. Terima kasih. Baik Pak Budianta, silakan Prof. Terima kasih, selamat pagi Pak Budianta. Jadi pada prinsipnya saya juga punya cucu 7 nih. Iya. Jadi pada prinsipnya ya nggak ada masalah sih, karena ini kan biasa dari dulu. Kalau sudah ada yang kena flu atau apa kan disarankan sudah nggak usah masuk. Itu pertama. Jadi kalau ada keluarga yang kurang sehat, demam, apalagi tadi saya katakan bahwa itu kan ada demam, tanda kuning di mata, kadang-kadang di kuku, kejang, sakit perut, muntah-muntah, buang air kecilnya kok coklat warna teh tua, terus diare kadang-kadang, maaf ya, mencret itu, terus buang air besarnya warna pucat, dan mulai kesadaran menurun. Nah itu tanda-tanda sebaiknya nggak usah kita kirim ke sekolah lah, ya kan? Jadi orang tua juga begitu. Begitu juga guru harus memperhatikan tanda-tanda ini ya, bahwasanya ini oleh sebab itu sebaiknya kalau ada tanda-tanda itu kita harus siapkan termometer aja, ukur ada demam nggak nih. Ya kan, kalau ada demam kan berarti ada radang itu. Nah jadi seperti itu sehingga kita bisa mencegah kepada yang lain. Dan kedua tentunya cuci tangan tetap. Ya kan. Nah kalau di kolam renang untuk sementara karena banyak mungkin apalagi sekolahnya rame, kita nggak tahu, sehingga sebaiknya jangan di kolam renang dulu lah. Kalau mau kolam renang di rumah aja. Jelas kita di rumah juga kan ngepel tiap hari. Jadi kita jelas gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu selama dia tidak sakit ya kalau sakit ya dikirim pulang aja kan. Suruh istirahat karena obatnya cuma satu. Apa itu? Ya istirahat, banyak minum, banyak nutrisi sampai turun. Dan ini biasanya gejalanya hilang dalam 1 minggu kok hilang, kecuali ada campuran kepada penyebab lainnya. Kalau untuk orang tua kan namanya komorbid, bisa aja ada tumpangan virus atau bakteri sehingga memperparah. Nah itu yang membuat gejalanya bisa langsung ketahuan ya, sehingga sampai membuat kematian. Tapi kan tidak usah panik karena ini dari dulu udah banyak sih di Indonesia ini hepatitis, cuman ya sekarang ke anak-anak tiba-tiba geger seluruh dunia kan. Tapi dari saya perhatikan dari 1 minggu terakhir ini kayaknya peningkatan tidak signifikan, tidak meningkat cepat seperti kalau COVID kemarin ya. Jadi yang ya seperti itulah. Jadi kita bisa mencegah kok. Ya istirahat kan 3 nenek moyang kita menyatakan kalau mau sehat termasuk yang tua, orang tua ya harus makan teratur, makan minum teratur, istirahat tidur teratur dan gerak ya. Jadi seperti itu ya kan anak-anak ini kan kesana kemari tanpa memperhatikan kebersihan. Nah, yang punya sekolah, yang punya rumah harus jaga kebersihan rumahnya gitu, sekolahnya. Ya, desinfektan kayak dipel kayak apa segala semuanya, dan itu diajarkan. Itu kan mata pelajaran utama di sekolah untuk menjaga kebersihan diri. Dan kebersihan lingkungan. Nah, kalau kebersihan diri kan berarti menyangkut makan minum karena masuknya dari situ, mesti hati-hati di kantin-kantin itu juga ya.
Tapi kalau kebersihan lingkungan kita mesti jaga juga, jangan sampai sampah-sampah ya lalat apa segala. Nah itu membawa virus juga. Dan tentunya kalau lagi musim ya demam berdarah. Nyamuk itu harus jadi kalau saya sih terus terang kalau ada kolam renang untuk sementara karena lagi endemi ya mendingan dikasih kaporit atau dikosongkan aja dulu. Sementara ya. Masih itu aja sementara ya. Jadi ya kita tahulah cara mencegahnya ya, dan disebut misterius karena ya, udah banyak curiga kepada adenovirus 41 yang memang mainnya di sekitar lambung, usus, hati dan pencernaan ya lainnya. Nah, tapi pastinya itu kan masih dugaan, masih hipotesis. Mungkin bulan depan atau 2 bulan depan para ahli sekarang lagi nyari ya, secara matematik, secara computerized dan seterusnya bagaimana apa sih aslinya ini penyebabnya gitu. Tapi yang jelas ada radang di hati, terutama pada anak-anak. Kenapa anak-anak? Daya tahannya. Ya itu. Daya tahan berkurang. Ini ada lagi pertanyaan dari Wagini Marce ya, 21 tahun. Beliau dari Mardani, Jakarta Pusat. Selamat pagi. Apakah dengan menjaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan menjalankan pola makan yang benar bisa menghindari penyakit hepatitis? Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu Marce nih ya, silakan Bro. Ya, terima kasih Ibu Marce ya. Jadi ya itu udah benar itu. Ya, karena virus kan dari dulu kita mengatakan kalau namanya virus itu masuknya dari mana? Nah, dari hidung, dari mulut, melalui apa? Nah, kalau dari hidung kan droplet air tadi ya, dari udara terus ada yang bawa gitu kan, oleh sebab itu pakai masker. Terus dari hidung, mata bisa ada. Nah, kalau ini diduga lebih banyak melalui makanan. Ya, karena adeno yang bermain di sekitar pencernaan. Oleh sebab itu, jagalah daya tahan itu ya tadi saya udah katakan istirahat ya kan, minum makan bersih teratur. Ya kan? Jangan sembarangan pakai tangan, kadang-kadang nggak cuci tangan ngangkat. Jadi itu bedanya sedikit dengan COVID. Kalau COVID kan kita sudah cuci tangan, pakai sanitizer. Yang kita lupa makanannya ini nggak disanitizer gitu loh. Kita lupa makan sembarangan, ada yang dingin, ada yang sudah lama, ada apa kita di warung atau apanya. Ya itu juga mesti kita jaga, atau di rumah. Ya kita semua tangan bersih apa. Tapi bahannya ini yang bahkan masuk tidak pernah diperhatiin. Kemungkinan di situ. Nah, anak-anak kan kalau Pak Tony sama saya mungkin sudah sering makan di luar, sudah punya daya tahan gitu. Ya, jadi kita ini semua punya tanda kok. Indonesia ini paling tinggi. Hepatitisnya. Ya, di Asia Tenggara ya. Jadi nomor 2 kalau nggak salah. Tapi oleh sebab itu kita kan semua bisa survive kok. Ya, nah itu yang tadi saya bilang kalau ada oportunis itu yang nebeng gitu. Kuman artinya bisa bakteri, bisa virus juga. Itu memperparah di hati sehingga terjadilah peradangan. Peradangan hati itu bisa dilihat dari tanda-tanda tadi, kuning, ya kan, terus cepat capek dan seterusnya tadi saya sudah katakan gejala-gejala tersebut. Sehingga kalau kita secepatnya ke dokter atau ke rumah sakit, tes darah, tes SGOT, SGPT. Karena yang meninggal itu rata-rata itu makanya disebut severe, artinya yang parah itu di atas 500 semua itu. SGOT, SGPT-nya mesti terlambat itu pencegahannya. Nah itu bisa terlambat. Jadi pertama itu pencegahan. Pencegahan itu bisa di rumah, di sekolah. Dan dari diri ya kita tiap hari juga ngepel rumah kan. Nah itu yang kita lupa, bahan yang bakal masuk ini. Itu yang karena kemarin kan kita pikir tangan, cuci muka gini-gini. Tapi makanan yang ada ini dimakan ya betul. Jangan lagi ya. Jadi saya menduga juga dari situ. Jadi jangan sembarangan kan. Cucu saya juga gitu kalau lagi makan mungkin tanya coba anak-anak kan mau nyoba. Betul, nyoba udah tangannya kotor. Betul. Makanannya pun udah basi kali atau udah lewat. Diangetin lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi daya tahan bagaimana mau meningkat kalau kita tidak menjaganya. Baik, ada pertanyaan lagi dari YouTube nih.
Minta digedekan dulu. Dari Jandiana Waryudi. Ya, baik, pertanyaannya, apakah varian Omikron dan coronavirus mungkin memiliki pengaruh pada wabah hepatitis akut saat ini pada anak-anak, ya? Ya. Terus ada lagi yang kedua lagi dari Sabardi Gunadi, apakah ada mutasi pada adenovirus 41? Baik, silakan Prof dijawab. Jadi dari Pak Jandiana dan Wahyudi dengan Mbak Subardi. Ya, jadi untuk sementara sih tadinya kan mengatakan bahwa apakah ada faktor-faktor tadi ya, tapi sudah diadakan penelitian, nggak ada itu. Jadi bekas-bekas ya, yang jelas ya adenovirus ya gitu. Kalau ini kan coronavirus. Iya. Jadi 41. Kalau coronavirus kan ada O-nya, ada deltanya dan seterusnya. Jadi ada tabelnya gitu. Jadi ada sistematikanya. Iya, termasuk yang dari antivirus itu juga yang disuntikan itu yang jadi itu dibilang begitu enggak? Iya, jadi benar, ya? Itu hanya salah satu hipotesis karena kan orang berpikir korelasi enggak? Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa karena terlalu lama lockdown, sehingga anak-anak ini daya tahannya menurun gitu. Menurun di rumah. Setelah dia main-main kan. Iya. Nah, kalau kita kan ya orang tua udah daya tahannya udah sering keluar dan apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi adenovirus ini ada juga tanya apakah ada mutasi pada adenovirus 41 kan tadi ada 40 yang bermain di usus ya, di usus pencernaan itu ada 44. Tapi dominan 41 nih. Iya. Ya, artinya yang paling banyak ya 41. Usus, ya. Bahwasanya dia ada mutasi, ya namanya virus manusia aja bermutasi. Artinya bercanda ya, bukan. Selama belum ada penelitian kita tidak bisa menyalahkan atau oleh sebab itu saya katakan mungkin dalam 2 bulan ini, bulan depan atau bulan ini mungkin ada penemuan-penemuan lain. Iya, semoga yang terbaik. Ya, Ya, baik. jadi ya masing-masing jaga kebersihan aja lah. Higien. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya, tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Jangan lupa tetap bersemangat dan hubungi kami 0218.043 kali 0815 1844. Profesor James akan menghubungi Anda dan menjawab. Terima kasih. Ya, sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke program obrolan sehat dan berisi. Baik, topik fenomena sosial kita adalah badai corona berlalu, hepatitis misterius muncul. Kita bersama Profesor Dr. James Tangkudung Sportmed MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Saya Tony Armando dan Sarah Naomi di sini menyampaikan program ini. Baik, tadi kita sudah sampai Prof ya, bahwa ini banyak pertanyaan bagaimana cara pencegahannya, apakah ada mutasi, segala macam sudah kita jawab. Ya mungkin ada pertanyaan lagi Prof, apa ada vaksinnya nggak ini Prof ya, karena kita lihat kemarin kan kita yang COVID itu kita sudah ketahui orang pada sibuk harus divaksin dulu. Silakan. Oh, ini sepertinya ada, oh ya baik, kita vaksin dulu, ada berbagai jenis vaksin. Mungkin hepatitis ini sudah ada Prof vaksinnya. Ya, ya kita kan punya anak juga, punya cucu. Ya, anak-anak kita kan mulai dari lahir sudah divaksin. Oh iya. Vaksin BCG, TBC dan seterusnya. Iya, terus maslen dan seterusnya ya. Ya, tentunya hepatitis juga ada gitu. Iya. Tergantung dari kasusnya ya. Jadi ya mungkin Pak Tony saya udah punya anti sih, karena kita dulu sudah melewati itu tanpa divaksin, jadi sudah punya semacam anti, ya karena daya tahan kita ya kuat lah begitu ya. Daya tahan tubuh akhirnya baliknya situ, karena kan untuk virus tidak ada obatnya, daya tahan yang kita itu. Jadi kalau dibilang vaksin ada untuk merangsang itu, karena untuk anak-anak bisa aja. Tapi itu lagi penelitian juga, apakah itu penyebabnya. Iya, benar. Ya itu kan kita juga mesti lihat. Kalau yang di militer sudah ada itu vaksin.
Ada vaksinnya nomor 4, nomor 7 dan ada maksudnya gitu ya. Kalau di militer karena ya kita kan nggak apalagi memang tugasnya di hutan dan segala macam kan. Betul, iya. Ya, jadi ya nyamuk segala macam tuh udah ada di militer ya vaksinnya. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak sih ada, cuman Iya. untuk sementara kan kita masih misterius nih apa benar ini sehingga ada korelasi nggak sama penyebabnya gitu. Iya. Kalau kita vaksin aja ya nggak perlu vaksin, penguatannya apa? Iya. Minum tadi bersih, mateng ya, makanan bersih dan sering oksigen, keluar jalan gitu supaya mengenal lingkungan. Kalau kita jalan ini kan banyak macam kuman yang masuk di kita nih melalui udara, melalui apa gitu. Iya, betul. Tapi dengan kita bergaul dengan kuman-kuman ini di lingkungan jadi biasa gitu. Cuma kalau anak-anak ini kan parahnya karena banyak. Nah, tergantung dosis yang masuk. Nah, daya tahan anak-anak untuk ini agak kurang gitu. Iya. Dibandingkan kalau kita. Oleh sebab itu anak-anak yang kena, kalau kita mungkin sudah punya anti jadi ya seperti itu Pak. Jadi nah tadi ada juga pertanyaan terakhir adenovirus ya kan? Ya adenovirus juga bermutasi lah, itu kan ada banyak itu yang saya bilang tadi bisa baca. Nah, makanya kedokteran itu, ilmu kedokteran itu selalu meneliti karena selalu kita harus adakan penemuan baru karena virus dan bakteri kuman itu juga bermutasi, berubah-ubah. Ya manusia kan berubah, turunan kita aja udah lain. Ya kan, ya artinya jadi seperti itu. Tapi kan manusia ya tetap manusia. Maksudnya genetik kan bisa berubah. Jadi genetik utama sih enggak, tapi karena pengaruh lingkungan, ya bisa karena pengaruh obat, bisa pengaruh karena racun dari lingkungan dan rangsangan daripada matahari dan sinar dan seterusnya, segala toksin ya, racun yang masuk itu sehingga ya oleh sebab itu kan kalau kita mengandung, anak-anak mengandung, ya ibu-ibu juga mesti dijaga jangan sampai nanti terpapar dengan kuman atau sinar dan seterusnya ya. Jadi dari awal kita harus menjaga kebersihan, menjaga diri, melindungi lah sambil berdoa. Kita kan orang beragama. Itu betul. Ya tapi tidak ada unsur politik atau apanya karena ini berturut-turut. Ada lagi apa istilahnya yang dari sapi itu ya, mulutnya, kukunya, PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Iya beruntun di Indonesia gitu. Nah itu virusnya lain, virusnya A namanya. Oh iya. Baik. Jadi tiap-tiap itu udah diadakan penelitian sih ya, sehingga bisa mengatakan bahwa ini virus ini, virus itu, virus ini. Jadi itu zoonosis, jadi masuk kepada penyakit-penyakit binatang dan seterusnya. Yang saya bilang tadi kuman itu bisa bakteri, bisa virus. Virus juga macam-macam. Gitu. Jadi seperti itu. Yang penting kita bisa jaga diri, kebersihan dan tadi ya masing-masing itu ngatur lah. Termasuk masih tetap cuci tangan dan seterusnya. Baik. Saudara sekalian, ya saya kira kita masih menunggu kalau ide ingin berpartisipasi ya. Tapi karena waktunya ini cukup mepet lah gitu. Kita memberikan kesempatan ke Profesor untuk memberikan closing statement kita selama 4-5 menit. Silakan Prof, kita berikan pencerahan kepada siapapun yang sekarang sedang mendengarkan program ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan kasih, pertama tentunya pelajaran dasar dari dulu kita kecil juga adalah kebersihan. Jagalah kebersihan diri, itu hygiene namanya. Dan kebersihan lingkungan. Karena ya tiap hari kita juga harus mandi. Tiap hari harus kita makan minum yang panas. Nah, sumber-sumber itu bisa masuk dari situ. Kalau tidak dijaga gitu loh. Nah, termasuk apalagi anak-anak yang memang daya tahannya berkurang seperti kita. Jadi itu penting supaya kita juga bagi mereka juga yang mempunyai kan pelihara sapi kan lagi ada musimnya nih. Pelihara ayam, binatang apapun tiap hari harus dikasih vitamin, harus disemprot. Nah, itu kan diurus namanya. Betul, ya apalagi itu binatang, apalagi kita manusia ya. Artinya kita harus menjaga diri, itu namanya hygiene. Higiene ya bahasa Jermannya. Kebersihan diri dan kita harus jaga kebersihan lingkungan karena kalau banyak bangkai atau tikus mati atau
tinja di sekitar kita, orang sembarangan di itu situ ya. dan sampah. Ya banyak lalat yang akan mengantar vektor-vektor ini, yang antar nyamuk, demam berdarah lagi. Jadi saya kalau di rumah juga gitu, saya lihat pokoknya kalau sudah mau tidur semua pot apa semua itu di kamar mandi saya balik ya, supaya jangan ada air tergenang. Jadi kita harus berbuat melindungi ya rumah kita sendiri, apalagi diri kita sendiri gitu. Karena demi anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya, jangan sampai nanti kepada diri kita dan tetangga kita juga, kan nggak enak. Betul. Jadi peduli. Peduli. Prinsipnya peduli, saling melindungi lah ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau lagi ada musim, saya ketua RT di Pondok Indah, semprot. Apa nih? Fogging gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing harus menjaga lah. Karena kita ini manusia lebih pintar, dan penyakit-penyakit ini dan itu kan dalam beberapa minggu aja udah hilang kok. Dan tidak berbahaya seperti yang COVID kemarin ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kasus kita kalau nggak salah yang meninggal baru 7 atau berapa ya? Udah sebulan ya. Terima kasih sahabat RPK dimanapun berada. Akhirnya COVID ini berlalu, kemudian ini juga akan berlalu semuanya. Indonesia lancar ya, semuanya bisa berjalan kembali ke normal. Kita berterima kasih kepada Profesor yang James Takudung di sini yang sudah dari awal dulu ya Prof ya, dari pertama kali COVID sampai sekarang masih bersama kita. Baik, kita sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda tentunya, yang sedang menggelora katakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Saranomi, kami mengucapkan juga kepada yang melayakan Waisak pada hari ini ya Prof ya. Ya, terima kasih. Salam sehat dan jaga diri masing-masing dan keluarganya dan lingkungannya. Peduli. Lindungi jadinya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.